Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Far Official di video yang ke-33 dengan 50 subscriber. Bila pada kesempatan sebelumnya saya membuat video mengenai kebijaksanaan layanan atau kebijakan layanan. Untuk kali ini saya akan membuat video mengenai aturan hak cipta YouTube. Silahkan disimak videonya sehingga teman-teman sekalian sebelum terlalu jauh melangkah itu tahu batasan-batasan mengenai hak cipta ini. Kan banyak yang setelah upload video kena klaim hak cipta dan lain-lain. Sebelum kita terkena klaim hak cipta, lebih baik diantisipasi agar tidak terkena. Oleh karena itu, simak di video berikut ini. Langsung monggo. Baiklah teman-teman sekalian, saat ini kita mempelajari aturan hak cipta YouTube. Kita mulai dari aturan pertama hak cipta. Jadi kreator itu hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Ini artinya kita sebagai kreator itu tidak boleh menggunakan konten yang berhak cipta milik orang lain ya. Ini seperti track musik, kemudian cuplikan program berhak cipta, atau video buatan orang lain yang dalam videonya itu tanpa memperoleh izin yang diperlukan. Kalau ada keluhan yang kadang itu membandingkan di channel itu bisa nggak terkena hak cipta, saya upload kok terkena hak cipta, ya itu kemungkinan channel tersebut sudah memiliki izin dari yang punya hak cipta tersebut. Dalam situasi tertentu, konten kreator itu bisa mengupload karya berhak cipta tanpa memerlukan izin apabila itu termasuk dalam fair use atau penggunaan wajar. Lalu bagaimana dengan penggunaan wajar di YouTube? Penggunaan wajar adalah pernyataan hukum yang menyatakan bahwa kita itu dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Kemudian mengenai pedoman penggunaan wajar, itu di setiap negara memiliki aturan yang berbeda ya. Jadi mengenai kapan suatu materi boleh digunakan tanpa izin pemilik hak cipta. Misalnya di Amerika Serikat, karya berupa komentar, kritik, kemudian riset pengajaran atau laporan berita kemungkinan dianggap sebagai penggunaan wajar. Beberapa negara lain memiliki konsep serupa yang disebut penggunaan wajar yang cara kerjanya mungkin berbeda. Di dalam hal ini, pengadilan memeriksa potensi kasus penggunaan wajar berdasarkan fakta dari setiap kasus tertentu. Sebaiknya Anda meminta saran hukum dan pakar sebelum mengupload video yang mengandung materi yang dilindungi hak cipta. Jadi di sini kita harus hati-hati ya, sebelum mengupload itu jangan asal upload yang ujung-ujungnya terkena klaim hak cipta. Terkait dengan hak cipta, ada 4 faktor penggunaan wajar. Jadi di Amerika Serikat, hakim itu memutuskan apa yang dianggap penggunaan wajar. Seorang hakim akan mempertimbangkan ya penerapan 4 faktor penggunaan wajar untuk setiap kasus tertentu. Adapun keempat faktor itu adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah tujuan dan karakteristik penggunaan. Jadi termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan non-profit. Yang kedua, sifat karya hak cipta. Kemudian yang ketiga,
jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta secara keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah pengaruh penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai karya hak cipta tersebut. Demikian tadi video mengenai aturan hak cipta YouTube. Sebenarnya masih ada diperinci lagi ya dari 4 itu, namun biar agak terlalu panjang, mungkin yang keempat itu dipilah-pilah di video berikutnya, karena saya nggak tahu juga, karena ini saya ambil dari YouTube, dari aturan tulisan-tulisan dari YouTube, apakah ini terkena hak cipta juga, itu masih belum tahu. Makanya sementara videonya sebatas itu, dan nanti ditunggu perkembangannya, dan silahkan ditunggu pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like, komen, dan share ke media sosial teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.